Kayak aku mau ini aja, biasa aku Jaehyun gitu kan. Yakin Jaehyun doang, nggak mau Mark suka angkat telepon loh gitu ya. Annyeonghaseyo, bersama Salina di sini. Yeay. Oke, hari ini gue mau membahas topik yang akan selalu hangat di dunia per-K-popan ya. Inilah dia, tentang Sasaeng-fan. Apakah itu Sasaeng-fan? Oke, kalau gitu kita bahas saja di video kali ini. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue akan ngobrol bareng sama temen gue, Indah. Indah ini temen les Korea gue, udah bertahun-tahun kita les Korea bareng. Nah terus dia ini K-popers juga, that's why gue mau ajak dia ngobrol soal Sasaeng-fan hari ini. Oke, langsung saja bertemu dengan narasumber kita hari ini. Halo, saudari Indah. Halo. Jadi hari ini kita mau bahas tentang Sasaeng-fan ya. Oke, kalau misalnya K-popers tuh kan pasti udah tahu banget istilah si Sasaeng-fan ini. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, Sasaeng-fan sama stalker itu sebenarnya agak mirip nggak sih? Menurut lo gimana? Beda. Menurut gue sih beda. Oh beda. Beda ya. Kalau menurut lo gimana? Stalker Beda. itu apa? Sasaeng-fan itu apa? Sih. Tapi sama-sama ngeri menurut gue. Kalau stalker ya bisa aja kayak misalkan lu lagi jalan terus tiba-tiba ada yang ngikut lo, kan itu juga stalker kan. Itu sama-sama ngeri sama Sasaeng. Kalau Sasaeng itu dari kata, kalau nggak salah ya, kalau dari kata-katanya, Sasaeng itu artinya tuh private life gitu, sengwal gitu kan, private life. Jadi menurut gua Sasaeng dan stalker itu sedikit beda dan fans biasa gitu. Menurut gua ya, kalau Sasaeng tuh lebih yang kayak lu sampai ngejar-ngejar opa lo, atau bias lu tuh sampai yang keganggu terus sampai marah-marah. Dan namanya juga Sasaeng kan private life, sampai lo masuk ke kehidupan pribadi artis tersebut gitu. Menurut gue sih enggak, Sasaeng tuh di atas level apa gitu. Ya benar, gue setuju banget. Jadi kalau misalnya Sasaeng itu yang gue tahu ya benar. Jadi itu tuh dari bahasa Korea, Sasaenghwal fan, disingkat jadi Sasaeng-fan ya kan. Nah Sasaenghwal itu artinya ya privacy, dan itu adalah yang berhubungan dengan kehidupan pribadi si artisnya itu. Dan Sasaeng-fan ini berarti adalah fans kehidupan pribadi si idol ini. Jadi kayak udah bukan ngefans sama idol as an artist lagi, tapi udah kayak bener-bener ikut campur kehidupan pribadinya dia, yang mana seharusnya sebagai fans lo nggak perlu tahu gitu kan. Kalau menurut gue sih kayak jujur gue suka K-pop idol itu ketika mereka manggung, ketika mereka tampil keren di stage ya kan. Ya gue pengennya ngelihat mereka keren aja gitu, keren nyanyinya, keren ngedance-nya gitu kan, keren mukanya, ganteng, oke udah pasti. Nah kalau gue pribadi justru nggak peduli itu kehidupan pribadi mereka kayak gimana gitu. Jadi kayak ya mereka kan manusia juga, biasa sama kayak kita ya, sama kayak kita gitu, nggak sempurna ya kan. Mana maulah gue ngeliatin mereka kayak lagi di misalnya lagi di kamar tidur gitu, lagi ngangkang nungging males juga gitu kan. Atau ngelihat mereka lagi makan terus sendawa ya kan, terus misalnya lagi ngobrol mungkin males juga gitu kan, ngapain. Jadi kalau misalnya apa, jadi kalau gue sih pribadi gue pengennya ngeliat idol gue yang kerennya aja gitu kan ya. Pertanyaan gue, kalau misalkan kalau lo dikasih kesempatan jadi teman dekatnya Bias gimana? Gak nolak kan lo? Mohon maaf, membayangkan sang mote ya. Jadi kayak gimana ngebayanginnya lo caranya bisa jadi teman dekat tuh gimana? Saya mungkin jadi babunya, mungkin lebih mungkin kali Indah. Asisten ngangkat koper gitu ya. Asisten rumah tangga. Lebih Jaehyun gitu ya. Iya, lebih ke kayak Koordinuna gitu ya kan, kayak teman dekat kayak hello, nunggu ya kan, siapa lu? Mendingan dia bergaul sama teman-teman yang lebih muda ya kan. Tapi ya masalah gitu, kalau misalkan kita kan ini kan jadi ini disuruh pakai masker. Oh disuruh? Gue bilang gak kok. Ya udah ininya apa? Gimana dong? Hidungnya ditongolin. Jadi yang tutup mulutnya aja. Iya ya. Oh jadi wajib ya? Oh ya guys, jadi ini kita video call karena kita lagi mengusung konsep social distancing ya. Dan ini Indah, dia lagi di cafe ternyata disuruh pakai masker dong. Loh gila sih. Sekarang gue nggak langsung makan.
karena gue lagi nggak makan. Kalau gue lagi Oh, makan boleh. oke, berarti emang aturannya kalau lo duduk di situ lagi nggak makan harus pakai masker. Mm-mm. Kecuali pakai masker bolehlah dibuka segini gitu ya di Mm-mm. leher. Kecuali kalau gue lagi Oh, makan gitu. oke Kayak gue oke kan oke. kita nih lagi ngobrol doang kan nih, ya Heeh, harus heeh. dipakai dong. Iya Gue iya. Kayak bilang, sengaja minumannya dilama-lamain habisnya gitu ya biar ngobrolnya lama. ya gitu. Oke, jadi ini sebagai insight juga buat Sampai mana teman-teman tuh yang tadi? mau ya buat Gimana? teman-teman Oh, yang mau keluar rumah ke kafe harus tetap pakai masker, selalu dibawa, oke? Oke, banget. itu tadi ya kalau misalnya jadi temannya idol kagak mungkin. Nah terus oke untuk yang perbedaan stalker sama saseng, ya gue setuju sama yang lo bilang tadi di awal itu kayak mirip-mirip ya sebenarnya kayak tukang ngintil tapi emang kayak beda level aja gitu. Kalau menurut gue stalker itu lebih ke kayak lu masih di batas kepo, cuma pengen ngelihat dari deket doang gitu. Itulah gue gitu. Gue juga sama, Iya, tenang jadi tuh aja. kayak lebih ke kepo doang kan. Jadi lebih ke gue mau ngikutin dia karena gue mau lihat dia dari dekat. Mungkin kayak nggak puas nih misalnya di konser atau di fan meeting lihatnya cuma dari jauh. Gue pengen lihat dia tuh dari dekat depan mata gue kayak apa. Diikutin lah misalnya abis konser dia ke bandara, diikutin. Nah, itu masih ke masih di tahap stalker lah ya menurut gue. Tapi kalau misalnya saseng itu udah bener-bener kayak ngikutin kemana-mana, bisa sampai ke dorm tempat tinggalnya, bisa nginep bikin tenda di depan rumah kayak gitu-gitu. Itu udah benar-benar Nah, itu mengganggu dia. privasi banget sih. Ada beberapa sateng yang satu benar-benar sateng kayak ini milik gue nih, bias gue sampai mati. Kayak lu, gue nggak bisa hidup tanpa bias gue nih. Terus ada juga sateng yang memanfaatkan kemampuan satengnya buat ngasilin duit. Jadi ada beberapa sateng yang ngejual hasil jepretan meja. Itu kira kalau misalkan fansign terus bikin photobook dijual kan. Tapi kan beda level sama sateng. Kalau sateng itu misalkan kayak foto-foto yang nggak bisa ke apa ya, tercapai sama fans biasa, terus sateng bisa foto, terus dijual kan lumayan cuy. Apalagi kalau di Korea, satu foto aja bisa berapa juta gitu. Pasti banyak juta Ah, mereka. Kan juga butuh modal buat mm-mm. sateng live ya mereka. Oke oke oke. Oke, jadi sebenarnya obrolan Saseng ini berawal dari kemarin gue sempet dapat YouTube story dari salah satu akun gitu, dia tuh ngepost audio yang diduga percakapan Hechan sama salah satu Sasengnya. Itu kayak semacam percakapan di telepon sih. 한 100명이 따라 공항에? 안 돼. 우리가 타는 비행기의 절반이 팬이야. 난 사진 찍고 그거 팔아. 그럼 돈 받잖아. 그걸로 돈 벌고 사는 거야. 그 팬들이 갖고 다니는 카메라가 몇 천만 원짜리래. Nah, terus gue kepo kan, itu apa artinya apa? Karena gue agak budek gitu di ending-endingnya. Karena emang Hechan tuh ngomongnya suara kayak nggak jelas gitu, kayak ngantuk atau capek gimana gitu suaranya. Nah, dari situ gue Capek, minta tolong kelihatan Indah beneran untuk capek itu. ya, dan sesuai gue minta tolong Indah untuk bantuin transkrip dialognya. Karena yang gue tangkap di awal tuh cuma kayak dia tuh kayak ngomong ke Sasengnya kayak ya gue tahu lo ngikutin gue di pesawat Gue kayak ya lo naik pesawat yang sama kayak kita kayak NCT terus ya udah lo ambil aja foto gue terus lo jual. Nah dari situ tuh udah abis itu endingnya gimana dah kemarin yang lo tangkap? pokoknya gue nangkepnya sih kayak misalkan ya lu pokoknya lu udah dapet kan loh foto gue, sekarang keluar ya gitu. Mumpung lagi apa sih, kayak gue nggak jalan juga kan, jadi mumpung lagi udah selesai keluar sebelum ada masalah lain muncul gitu, jadi buru-buru keluar gitu. Dia bilang Oh jadi kayak semacam berhentilah kayak gitu. iya, maksudnya lu udah dapetin apa yang lu mau, jadi keluar lah gitu. Kan ada sateng yang bilang, kadang-kadang ada sateng yang nggak puas gitu, cuma dapet 1 atau 2 foto kan. Jadi terus aja gitu maksudnya. Gitu. Jadi dia bilang, lu kan bisa lu udah ambil foto kan, terus lu bisa jual, lu dapet duit kan. Makanya dia bilang disuruh keluar. Yang gue tangkap. Ngomong-ngomong soal Saseng fan K-pop idol nih, ini sebenarnya kalau misalnya mau dibahas banyak banget ya kelakuan Saseng fans yang bikin kita tuh kayak geleng-geleng kepala gitu. Lo tau gak sih, ini pertama gue membahas NCT ya, karena ini gue lagi jadi NCTzen nih ceritanya, lagi suka NCT banget. Nah, jadi lo tau gak sih Indah,
yang namanya Doyong Apa? itu, member NCT Iricil. Doyong itu kan pernah ke Indonesia cuy, buat syuting Law of the Jungle di Manado. Ya, Doyongnya doang nih, satu biji nih, satu orang doang, bukan satu grup. Ada loh Saseng yang ngikutin dia. Sasengnya tuh Ajuma gitu, pakai rok kembang, Dari mana? pakai rok kembang-kembang, gue nggak tahu dari negara mana, rambutnya kayak merah gitu, pakai rok kembang-kembang. Nah terus gue sempet lihat Twitternya tuh, dia tuh kayak ngepost foto dari pesawat coy, dia udah ngikutin. Jadi pesawatnya sama, terus dia turunlah di bandara ini kan, di bandara Indonesia kan. Nah terus kan di bandara kan itu biasanya udah banyak fans yang nunggu untuk nyambut di luar kan. Nah terus si Sasengnya ini keluar keluar pintu, terus diteriakin dong sama fansnya, Doyongnya Madesa, Doyongnya Madesa. Terus dia tuh kayak dia tuh keluar pintu kayak pengen keluar menuju yang parkiran gitu, gak berani dong, dia langsung masuk lagi. Terus ada juga foto yang pas Doyong jalan di bandara itu, dia tuh benar-benar di samping, di belakangnya Doyong dikit begini coy, megang HP. Gue yang kayak, ngapain Ajuma, kayak bisa nggak nyuci piring aja di rumah, ngurus anak gitu ya, tolong. Belum merit kali, belum merit. Ya mungkin ya, makanya kan waktu luangnya banyak sekali. Iya. Nah terus Kayak dia masalah punya duit. iya, nah terus masalah ini telepon ya kan, jadi tuh kayak Saseng fans tuh kayak entah dari mana lah bisa aja dapat nomor telepon idolnya gitu kan. Nah terus kalau misalnya NCT tuh digangguinnya tuh kayak Wah, setiap biasanya menit, dijual. setiap jam gitu ya, nomornya dijual ya, ada yang jual. Dijual di website gitu, ya dari Saseng fan ke Saseng fan lain dapet ya, dijual. Tahu gue ada yang 10 juta satu nomor kalau nggak salah. Dan Paling itu murah kayak udah pasti benar gitu ya. Wow. benar. Wow. Iya, jadi tuh kayak misalnya NCT kan kayak lumayan sering bikin V-Live gitu kan. Itu tuh sampai mereka lagi V-Live aja tuh diteleponin kayak berdering terus gitu. Dan Iya kayak itu gitu. satu-satunya bukti kalau misalkan ada segmen dapat nomornya member, ya di V-Live itulah kesempatan mereka Caper. membuktiin kalau nomor yang mereka dapat itu benar. Oh, gitu. ya iya kan caper juga Itu, kan. jadi misalkan lu lagi live kan, lo Hmm. HP pegang terus tahu-tahu deret gitu kan, wah bener nih gue lagi telepon, berarti bener nih nomor teleponnya dia. Itu salah satu bukti buat mereka ngebuktiin, oh bener nih HP yang gue dapet HP dia gua gitu. Makin seneng ya, malah makin semangat tuh kayaknya Makin tuh dasar, gila. makin kayak telepon lagi besok tengah malam, buktinya diangkat sama Hechan ya kan. Dan itu kalau Iya. misalnya ganti nomor kan pasti nggak bakal bisa lepas kan, pasti mereka tetap tahu kan, Pasti gila ya. meskipun lo ganti-ganti pasti nongol lagi. Iya kayak Misalkan ada Saseng yang ada beberapa ya curiga, gue sih nggak nyalahin juga, tapi ada beberapa yang curiga staffnya ada yang ngebocorin. gue curiganya juga Itu- orang dalam, itu lebih ke orang dalam gak sih? harus diselidikin. Kayak ya Harus siapa tua sih yang ya. nggak pengen duit ya kan, lumayan lah satu nomor, Iya, satu orang satu nomor satu 10 orang juta, 2 juta gitu kan. dapat juga. Kaya udah tuh. Aneh, apalagi NCT. Wah, lu semua member dikasih tahu berapa juta, ada kali Iya. 1 juta dah. Dan kan kayak aku mau ini aja, biasa aku Jaehyun gitu kan, yakin Jaehyun doang, nggak mau Mark suka angkat telepon lo gitu kan. Yakin nggak mau Bener-bener. Hechan, Ntar kalau ada yakin. Mark, dia dipanggil semuanya yang lain. Gitu. Oh iya, ada Hechan lo, Hechan sekamar sama Johnny, nanti ngobrol bareng nggak mau, yakin gitu. Benar. Iya. Lu kalau jadi agennya begitu lu. Agen. Nah itu kalau misalnya NCT nih, Indah. Kalau misalnya BTS gimana nih? Kan dengar-dengar nih Anda adalah ARMY sejati ya kan? Nah kalau ARMY, kalau ada BTS lah, nih pasti. ada nggak sih kisah-kisah Saseng yang lumayan nggak masuk akal juga? Kalau BTS sendiri, karena apa ya, ARMY-nya ini banget sih ya, karena dari fanbase-nya, dari fandomnya sendiri, ada lah pasti ya, bias masing-masing K-pop artis tuh Saseng tuh ada ya, kayak ngikutin ke pesawat, ngikutin ke door gitu ada. Yang dulu yang pas pokoknya setiap ada mereka jadwal di luar itu pasti ada Saseng di dalam pesawat gitu. Sampai dikit tuh ngeluarin kayak pengumuman
pasti kayak gimana sih, tolong jangan ganggu privasi artis kami di dalam pesawat gitu. Mm-mm. Kalian punya uang, bisa bisa beli tiket pesawat yang sama dengan artis kami, tapi tolong jangan ganggu privasi artis kami gitu kan. Sampai dibuat pengumuman tuh satu di apa sih, di websitenya gitu. Tapi dari situ menurut gue ada sih satu kasus yang jadi si manajemen di ini staffnya tahu siapa aja data-datanya yang di dalam pesawat itu, dan jadi mereka tuh cari tahu ID sampai ID di official fans clubnya. Terus kalau di BTS kan ada yang namanya fans clubnya gitu kan, official fans clubnya gitu kan, itu sampai bikin tuh kayak ngancem gitu, kalau kalian sampai mengganggu privasi artis kami bakal blokir semua data-data kalian yang masuk di fans club official. Terus pokoknya semua diblok, dari fansign, dari official tab, semuanya, terus sampai nggak bisa masuk konser. Kan masuk konser sekarang pakai ID card kan, gitu. Jadi Big Hit tuh tegasnya gitu. Oke. Jadi semua ID, data, sama semua itu sih yang di apa sih, tindakan Big Hit melihat artisnya diikutin, diintilin gitu. Jadi menurut gue bagus sih, mereka bagus. Dan dari army yang lain juga bilang ya udahlah, privacy mereka, tapi yang nggak semua army bisa begitu kan, masih ada lah artinya ikutin gitu kan, sampai yang deket banget itu ya ada lah. Tapi ya sekarang menurut gue lebih baik kayak gitu. Jadi, tapi at least dari Big Hit-nya tuh ada langkah tegas pencegahan kayak gitu ya. Ada. Jadi menurut gue itu bagus sih. Jadi sekarang yang kalau misalkan memang bertindak ngapa-ngapain nggak bisa kan, kalau di mungkin tindakannya dikit kayak nanya airline-nya gitu kan, nih penumpang ini nih yang duduk di sini datanya minta dong gitu, kayak kepolisian atau apa kan bisa kan. Jadi datanya diminta, jadi nanti kalau udah di official fans club-nya diblokir, terus nanti di fansign juga nggak bisa datang, terus juga nanti di konsernya juga nggak bisa datang juga kan. Itu sih yang bikin mikir orang jadi saseng ya. Okay. Ngomongin stalker Saseng, apakah lo pernah punya pengalaman menjadi salah satunya? Inilah dia yang akan kita bahas di part 2. Nantikan video kita berikutnya di part 2 guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, annyeong.